Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan Lazismu. Dan sore ini bersama saya Kifari Yuristiadi selaku host, kita akan dibersamai oleh Dr. Anwar Abbas MM.MAG selaku Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan membahas tema mempertahankan ekonomi umat di masa pandemi COVID-19. Baik, pemirsa TV-mu, kita tahu bahwasanya situasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 benar-benar terpuruk. Situasi ekonomi umat tidak berjalan sebagaimana hari-hari sebelumnya, sebelum terjadi pandemi. Bagaimana kita mensikapi ini dan bagaimana seharusnya ekonomi umat tetap bisa bergerak dan digeliatkan. Maka kita akan simak bersama paparan dari Dr. Anwar Abbas, MM.MAG. Assalamualaikum Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu, Pak Anwar. Baik, menyoal ekonomi umat di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana kira-kira? Baik. Pak Anwar, kami silahkan Pak Anwar untuk menyampaikan paparan Pak Anwar. Kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada suara. Baik. Nggak kedengar, ada suara? Ya, baik Pak Anwar. Suara Pak Anwar terdengar cukup baik dari studio. Apakah suara saya juga terdengar? Sudah. Baik. Silakan Pak Anwar untuk memaparkan di segmen pertama ini tentang situasi ekonomi umat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama sekali saya menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada umat Islam dan khususnya kepada warga Muhammadiyah di seluruh penjuru tanah air dan di mana saja siaran TV ini bisa didengar. Saya pada sore hari ini diminta oleh MDCC untuk bicara tentang mempertahankan ekonomi umat di masa pandemi COVID-19. Saya rasa akibat dan atau dampak daripada wabah COVID-19 ini betul-betul dahsyat ya. Dan dia tidak hanya mengguncang negeri kita, tetapi juga mengguncang dunia. Sehingga kehidupan ekonomi global betul-betul terpukul dan stagnan. Bahkan mungkin barangkali bukan stagnan ya. Pertumbuhan ekonomi dunia akan sangat-sangat rendah, bahkan mungkin minus. Nah, oleh karena itu, karena situasi ekonomi global seperti demikian, maka tentu saja negeri kita yang merupakan bagian dari dunia
akan terkena imbasnya juga. Kenapa demikian saya katakan? Karena dengan melemahnya ekonomi dunia, dengan melambatnya ekonomi dunia, maka permintaan terhadap barang dan jasa dalam skala global juga akan menurun, sehingga ekspor kita ke luar negeri juga tidak jalan. Dan begitu juga impor dari luar negeri ke negara kita juga akan sangat terganggu, sehingga dengan demikian kemampuan kita untuk mengembangkan ekonomi nasional, ekonomi kita dalam negeri tentu akan mengalami kendala, akan mengalami hambatan, dan jelas-jelas akan terpukul ya. Dan seperti kita ketahui bersama, masyarakat kita ini bentuknya seperti piramid, ada kelas atas, kelas tengah, kelas bawah ya. Dan kalau seandainya kita tanya segmen masyarakat yang manakah yang paling terpukul, maka jawabnya tentu adalah segmen yang paling bawah. Sebenarnya semuanya terpukul ya, yang ada di lapis atas terpukul, yang ada di lapis tengah terpukul, dan yang ada di lapis bawah juga terpukul ya. Kita mengalami pukulan ekonomi ini tidak hanya sekarang ini, di tahun 1998 negeri ini juga mengalami masalah, di mana di negeri kita terjadi reformasi di tahun 1998. Di tahun 1998 itu yang terpukul adalah yang di kelas atas, terutama usaha-usaha besar. Sementara usaha-usaha menengah, UMKM masih bisa berjalan. Ya, sehingga pukulan terhadap ekonomi nasional tidak terlalu berat ya, karena masih ada sektor UMKM yang masih menggeliat. Sehingga dengan demikian tingkat konsumsi nasional kita masih bagus. Tetapi kalau sekarang ini di era wabah COVID-19 ini, yang terpukul tidak hanya atas, tapi tengah dan bawah atau UMKM juga terpukul. Sehingga Sri Mulyani sudah sebagai Menteri Keuangan sudah mencoba memprediksi ya pertumbuhan ekonomi kita pasti akan anjlok, ya akan terjun begitu, dan bahkan tidak mustahil pertumbuhannya minus. Nah, kalau ini yang terjadi ya, maka masyarakat lapis bawah ya betul-betul mengalami kehidupan yang pahit gitu ya. Karena apa? Karena daya beli mereka akan sangat berkurang gitu. Dan karena daya beli mereka sangat berkurang ya berarti kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari juga berkurang. Nah, kalau gitu kesimpulan saya adalah angka kemiskinan pasti akan meningkat. Gitu. Nah, kalau angka kemiskinan meningkat ya, maka kriminalitas juga akan meningkat. Nah, kalau kriminalitas meningkat ya, stabilitas juga akan menurun. Sehingga akhirnya yang terjadi dan yang terbayang oleh saya ya, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola situasi ekonomi yang ada hari ini sebagai akibat dan dampak dari COVID-19 ini, ya maka saya agak cemas gitu ya, ada rasa khawatir bagi saya, dan rasa khawatir saya itu menurut saya adalah wajar ya, meskipun ada orang menyatakan jangan takut, jangan rusuh, karena apa? Tuhan menyuruh kita untuk selalu optimistik gitu ya. Dan saya terus terang saja dalam situasi yang seperti ini, menurut saya ya kita harus meningkatkan empati kita, karena tidak mustahil akan banyak di antara saudara kita yang mungkin barangkali tidak makan. Ya, dan saya sudah melihat ya, dan kita juga memantau melalui media ada orang-orang tertentu yang tidak makan 2 hari gitu kan ya. Nah, oleh karena itu sebagai orang Islam ya, di dalam ayat-ayat dan dalam hadis-hadis yang ada nyatakan bahwa ya dalam salah satu hadis yang saya sangat
Nabi menyatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau beriman salah seorang kamu kalau seandainya dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia bisa mencintai diri sendiri. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka hendaklah dia memperhatikan keadaan tetangganya. Maka hendaklah dia mengulurkan tangannya kepada tetangganya yang sedang mengalami kesulitan. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, tidaklah bisa saya katakan kamu ini beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya perutmu kenyang, sementara tetanggamu dalam keadaan kelaparan. Nah, jadi dalam suasana seperti ini menurut saya tingkat kebersamaan kita dan tingkat empati kita kepada sesama ya harus kita tingkatkan lagi sehingga tidak ada di antara kita ya yang yang terkapar ya atau yang betul-betul terpukul oleh kehadiran COVID-19 ini. Saya begitu. Baik, terima kasih Pak Anwar. Untuk segmen pertama ini kita break terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan kembali lagi. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TV-mu kembali dalam program Ramadan di rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kita masih bersama Dr. Anwar Abbas, MM, MAG, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan di segmen yang kedua ini kita akan menyapa pemirsa yang menelpon Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TVMU. Baik, dengan siapa? Dengan saya Bapak Fajar dari Sulawesi Utara. Baik, Bapak Fajar di Sulawesi Utara. Silakan Pak Fajar. Ya, baik begini Pak Anwar dan Bapak pembawa acara. Jadi saya ingin bertanya melihat kondisi saat ini berkaitan dengan COVID-19, kita tahu banyaknya istilah work from home, artinya bekerja di dalam rumah. Kendala tersendiri, seperti wilayah saya ini yang sekarang sudah masuk zona merah, ini masyarakat itu kewalahan mengenai dengan bagaimana mencari arah hidupnya.
mencari bagaimana nafkah hidupnya sehari-hari. Kira-kira apa yang sebaiknya pemerintah lakukan? Karena mengingat kalau BLT sendiri, bantuan langsung tunai itu belum merata. Kira-kira sebaiknya bagaimana kita menanggapi hal ini supaya masyarakat itu yang terkena dampak COVID-19 bisa mendapatkan bisa menafkahi hidupnya sehari-hari dan tanpa harus terkendala dengan situasi saat ini. Kira-kira bagaimana solusinya, Pak? Harapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar dan Pak Anwar. Abbas, tadi pertanyaannya bagaimana kira-kira masyarakat harus menata kehidupannya ke depan. Karena selama work from home ini tentu akan sangat berat proses adaptasi ekonominya begitu. Artinya kalau sesaat mungkin masyarakat masih bisa, tetapi di kemudian hari karena work from home ini juga tidak tahu sampai kapan bagaimana kiat strategi masyarakat untuk menggeliatkan ekonominya untuk bertahan di tengah pandemi ini. Disilakan untuk dijawab. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi ya itu sangat wajar sekali ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Kita kan bisa mendapatkan uang kan karena bekerja, ya kan? Lalu kalau misalnya kita tidak bekerja, ya tentu kita tidak dapat uang. Ya, apalagi orang yang kerjanya menarik ojek online misalkan. Kalau semua orang tidak keluar rumah, terus siapa yang akan menjadi penumpang? Ya kan? Nah, oleh karena itu tukang ojek pasti tidak akan punya pendapatan. Karena dia tidak punya pendapatan, maka dia tidak akan punya daya beli. Gitu kan. Begitu juga sopir taksi, begitu juga saya lihat ya pedagang-pedagang di kaki lima yang jual makanan, itu makanannya tidak laku. Coba bayangkan gitu ya. Kenapa tidak laku? Karena orang takut untuk membeli. Karena khawatir di makanan yang mereka jual itu ada virus coronanya. Sehingga akhirnya si pedagang kaki lima, penjual makan kaki lima itu juga terpukul. Begitu. Nah, kalau di tahun 1998 itu ekonomi rakyat kecil itu masih jalan. Ya, ojek jalan, taksi jalan, pedagang kaki lima masih jalan ya. Masyarakat masih berbelanja, masyarakat masih membeli. Tapi kalau sekarang ini saya lihat situasinya tidak seperti itu. Makanya tadi saya katakan krisis ekonomi tahun 98 dengan yang hari ini kita hadapi yaitu sangat berbeda. Tahun 98 yang terpukul hanya ekonomi lapis atas, kalau sekarang ini tidak hanya lapis atas, lapis tengah, lapis bawah. Nah, oleh karena itu bagi saya ya tidak dapat tidak ya sebagai orang Muslim seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, tidak boleh ada ya orang yang tinggal di samping rumah kita, yang bertetangga dengan kita, yang kelaparan, sementara kita kenyang, gitu. Jadi kita harus peduli. Nah, makanya bagi saya begini, terpikir kalau saya ekonomikan ya, kalau di hari-hari biasa kita kan makan 3 kali sehari. Dan menurut saya, kalau di bulan puasa ini kita cukup makan 2 kali saja, yaitu di waktu berbuka, ketika maghrib tiba, dan di waktu sahur. Nah, berarti kan ada penghematan 1 kali makan ya. Dan kalau seandainya 1 kali makan itu uangnya taruhlah Rp5.000, dan kita melakukannya itu 30 hari dalam sebulan ya, berarti tersimpahlah oleh kita uang sekitar 150.000 per orang. Nah, dan kalau seandainya kita kalikan misalkan ya, yang berpuasa itu ada 125 juta orang, 130 juta orang misalkan ya, tersaving 1 kali makan saja, 1 kali makan 5.000, 30 hari, maka akan terhimpunlah dana sekitar 19,5 triliun. Gitu. Dan kalau seandainya misalkan di negeri kita sekarang ini ada jumlah kemiskinan atau jumlah orang miskin karena meningkat ya, sebelumnya hanya sekitar 24,5 juta, sekarang mungkin barangkali karena COVID naik menjadi 30 juta, maka dengan uang yang 11,5 triliun itu kita akan bisa ya memberi kepada orang-orang miskin itu uang sejumlah 21.000
Rp600 per hari. Dan kalau seandainya per orang makannya hanya 5.000 kali makan, 1 kali makan, berarti kalau dia makan 3 kali atau 2 kali, dia hanya membutuhkan uang 10.000 atau 15.000. Jadi dengan demikian terhematlah uang sekitar Rp11.600. Dan yang Rp11.600 itu oleh setiap orang yang miskin tadi bisa dipergunakannya untuk berbelanja bagi memenuhi kepentingannya. Dan yang kedua, di bulan puasa ini menurut saya, tapi pada kenyataannya saya lihat kita ini tidak seperti itu. Jumlah pengeluaran kita untuk konsumsi makanan di bulan puasa itu menjadi meningkat. Itu menjadi masalah saya ya. Itu menjadi meningkat, semestinya jumlah pengeluaran kita untuk bahan makanan di bulan puasa ini menurun karena kita hanya 2 kali makan. Tetapi pada kenyataannya jumlah pengeluaran kita untuk konsumsi malah meningkat. Jadi saya lihat umat Islam ini konsumsinya, umat Islam ini mampu menahan untuk menurunkan konsumsinya di siang hari. Tapi ketika malam hari tiba, tingkat konsumsinya langsung meningkat. Nah, ini bagi saya ini sebuah catatan betul ya. Ternyata kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu nampaknya hanya kuat di siang hari tapi lemah di malam hari, ya. Terus yang kedua, untuk menutupi kebutuhan daripada orang-orang yang fakir dan miskin itu, kan kebiasaannya umat Islam itu membayar zakatnya di bulan suci Ramadan, kan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu bagi saya, kalau seandainya ini bisa dimanage secara baik ya, maka saya dan percaya apa yang menjadi kebutuhan bagi fakir dan miskin itu akan bisa kita tutupi, sehingga dengan demikian ekonomi mereka ya bisa membaik, karena dari yang tidak punya uang, lalu akhirnya mereka bisa punya uang. Dari mana mereka dapat uang? Karena mereka mendapatkan zakat, infak dan sedekah serta bantuan-bantuan lainnya dari kita dan dari tetangganya. Jadi dengan demikian saya punya kesimpulan, kalaulah seandainya ajaran Islam ini dimanage secara baik, ya, dimanage secara profesional, dimanage secara bertanggung jawab, dimanage dengan menggunakan ilmu, ya, maka menurut saya ekonomi umat ini akan bisa berjalan dengan baik, meskipun oleh COVID-19 ini kita terpukul, tapi meski terpukul kita masih tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, sehingga yang namanya kebahagiaan serta kegembiraan tetap ada yang menyelimuti kehidupan sehari-hari kita. Baik. Di bulan puasa dan Anwar, di tengah wabah COVID-19 ini. Ada pertanyaan WhatsApp, kita akan jawab terlebih dahulu Pak Anwar. Baik, dari Pak Adnan di Metro Lampung, Ustadz, apakah sudah ada riset dari PP Muhammadiyah dampak ekonomi baik internal Muhammadiyah maupun masyarakat terhadap geliat ekonomi, dampak COVID-19 dan variabel apa saja? Saya ulangi, Pak Anwar, apakah sudah ada riset dari pimpinan pusat Muhammadiyah dampak ekonomi dari COVID-19 ini ke internal Muhammadiyah maupun masyarakat, dan variabel apa saja yang sudah diteliti? Harus lift sebentar ya, karena ini terganggu tadi. Lift sebentar ya. Baik. Baik. Pemirsa TVMU, kita masih menantikan bisa terhubung kembali dengan Dr. Anwar Abbas. Baik, tadi Dr. Anwar Abbas menyampaikan bahwasannya penting sekali di era pandemi COVID ini untuk bisa menghadirkan empati umat. Dan kita tahu Lazismu dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah telah menggerakkan gerakan lumbung pangan. Tetapi tentu pada konteks yang lebih panjang perlu kita pikirkan lebih lanjut, apa solusi dampak menengah dan yang panjang untuk umat. Baik, kita break sejenak dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Pemirsa TVmu kembali di segmen ketiga dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita masih dibersamai oleh Dr. Anwar Abbas selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Anwar, tadi ada pertanyaan dari Pak Adnan dari Metro Lampung tentang sejauh mana pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan riset tentang dampak COVID terhadap internal warga persyarikatan dan juga masyarakat secara umum. Dan variabel apa saja yang sudah diteliti? Jadi saya menyimpulkan ya, tanpa ada pun penelitian ya, siapapun saat ini akan terpukul ekonominya, siapapun. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir adalah bagaimana caranya membantu dan menolong orang yang sangat berat beban hidupnya di kala wabah yang seperti ini gitu. Dan menurut saya ya kita sudah punya instrumen untuk itu, yaitu lazismu. Dan masing-masing lazismu di tiap-tiap provinsi saya lihat itu sudah mengkolek dana, apakah itu berupa zakat, infak dan sedekah. Dan itu sudah mereka bagi kepada orang-orang yang mereka anggap layak dan menjadi mustahik untuk dibantu. Dan itu menurut saya itu luar biasa ya. Dan pemerintah harus berterima kasih kepada umat Islam dalam situasi yang seperti ini. Esok kalau seandainya kita hanya berpegang kepada konstitusi, kalau ada orang miskin di negeri ini ya, seperti tertuang di dalam pasal 34 Undang-Undang 45, di situ dinyatakan bahwa fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, oleh itu wajiblah hukumnya bagi negara untuk hadir dan membantu mereka yang sudah miskin sejak lama atau yang miskin baru karena COVID-19. Tapi pertanyaan saya adalah, mampu nggak negara melaksanakan perintah dari pasal 34 secara baik? Saya tidak akan mampu. Dari mana buktinya Pak Nurabas? Buktinya banyak teriakan-teriakan dari bawah ya, dari tingkat RT, dari tingkat RW, dari lurah dan kecamatan ya, yang menyatakan bahwasanya ya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini tidak mampu mengcover ya tingkat kebutuhan ya yang ada. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita hanya berpijak kepada konstitusi ya kita pasti akan menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Kenapa pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya di dalam COVID-19 ini? Itulah sebabnya beberapa ormas Islam dan beberapa kelompok masyarakat mendesak kepada pemerintah ya supaya mendahulukan menyelamatkan jiwa anak-anak bangsa ya, supaya bisa menyelamatkan kesehatan dan pendidikan daripada anak-anak bangsa.
Oleh karena itu pemerintah dalam suasana COVID-19 ini ya harus meninjau ulang kembali pengalokasian dana-dana yang dia miliki. Penggunaan dana APBN itu akan kemana? Nah, oleh karena itu bagi saya dalam suasana seperti sekarang ini ya pemerintah jangan bicara tentang memindahkan ibu kota. Bagi saya memindahkan ibu kota itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah bagaimana menyelamatkan jiwa ya dan bagaimana menghilangkan penderitaan daripada rakyat. Karena tugas negara itu bukan membuat ibu kota baru. Tugas negara itu adalah melindungi rakyat gitu. Oleh karena itu dalam situasi seperti sekarang ini jika rakyat menderita ya lindungi, bantu. Tetapi ternyata pemerintah dalam hal ini ya sangat berhitung dalam membantu rakyat. Nah ini bagi saya jadi pertanyaan ini, kenapa terlalu berhitung sekali membantu rakyat ini? Sementara ya dana yang tersedia sebenarnya cukup ada dari pembangunan infrastruktur, misalnya kita tunda saja pembangunan infrastruktur itu. Kalau seandainya kita tunda pembangunan infrastruktur, tidak akan mati kita. Tanpa ada jalan baru, tidak akan mati kita. Tanpa ada pelabuhan baru, tidak akan mati kita ya. Tapi kalau seandainya tidak ada beras yang akan dimakan oleh rakyat ini ya mati mereka gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya menghimbau betul kepada pemerintah ya supaya berlaku jernih ya, supaya mengetahui betul apa yang menjadi tugas utamanya. Dan untung di negeri ini ya, untung di negeri ini umat Islam punya ajaran yang sangat luhur, yang sangat mulia ya, sehingga setiap orang Islam sekarang ini mengeluarkan dananya, memberikan uangnya kepada orang lain tanpa diperintah oleh negara. Coba bayangkan ya, dengan kesadaran sendiri dan keinginan ingin mendapatkan ridho Allah, dia ambil uang dari kantongnya, dia bagi kepada orang fakir dan miskin, sehingga dengan demikian kehidupan bermasyarakat bisa tenang. Coba nggak ada yang umat Islam yang membantu, coba bayangkan. Saya rasa ya gawat negeri ini, betul-betul gawat negeri ini. Terima kasih Pak Anwar Abbas. Dan ini ada pertanyaan berikutnya dari WhatsApp, kita akan bacakan. Dari Pak Darmadi di Solo, Pak Abbas, mohon berkenan menjelaskan strategi dan kiat-kiat khusus dalam mewujudkan BUMM, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, dalam meningkatkan ekonomi umat. Secara singkat saja Pak Abbas, karena sesi ketiga kita ini, segmen ketiga kita ini akan berakhir. Iya. Bagi saya yang terpikir, saya pernah menjadi ketua Mas Ekonomi, pernah menjadi bendahara di PP Muhammadiyah, sekarang menjadi ketua yang bidang ekonomi. Saya punya kesimpulan begini, ternyata budaya di Muhammadiyah itu yang lebih menonjol adalah budaya employee mentality, mentalitas karyawan, bukan entrepreneurship mentality atau intrapreneurship mentality ya. Jadi bukan mentalitas berwirausaha ya. Nah, oleh karena itu bagi saya ya ini jelas sebuah masalah besar yang kita hadapin. Tetapi saya sangat optimistik ya, dalam waktu yang tak terlalu lama apa yang jadi kita cita-citakan, di mana kita menginginkan Muhammadiyah ini akan menjadi sebuah organisasi yang kuat ya, tidak hanya dari sisi pemikirannya, tidak hanya dari sisi amal usahanya, tapi dari sisi ekonomi dan finansialnya ya. Oleh karena itu mungkin barangkali ya saya sangat menghimbau lah ya kepada anak-anak muda ya supaya terjunlah ke dalam dunia bisnis, terjunlah ke dalam dunia usaha ya. Karena dengan demikian insya Allah organisasi kita atau bangsa kita ini akan bisa menjadi organisasi yang maju dan bangsa yang maju. Karena saya punya keyakinan sebuah negara itu maju atau tidak maju itu tergantung kepada keadaan ekonominya. Kalau ekonominya kuat maka negaranya akan jadi negara maju. Kalau ekonominya lemah maka negaranya tidak akan menjadi negara maju. Baik. Begitu juga organisasinya. Kalau ekonomi organisasinya kuat maka organisasi akan maju. Dan kalau ekonomi organisasi lemah maka organisasi tidak akan maju. Baik. Saya tidak menyatakan bahwa uang adalah segala-galanya ya, tetapi bagi saya uang adalah salah satu faktor yang harus kita gumuli, yang harus kita seriusi ya, dan harus kita gali, kita cari untuk kepentingan memajukan organisasi dan untuk mendukung amal-amal usaha yang kita lakukan dan selenggarakan. Sehingga dengan demikian saya harapkan organisasi Muhammadiyah di masa depan akan menjadi penentu di negeri ini. Kenapa dia bisa jadi penentu? Karena dia adalah merupakan organisasi yang kuat secara finansial dan dia akan bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gerak roda
kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Pak Abbas. Kita sapa dulu, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Bapak? Dari Muhammad Fatoni, MTMC Kota Malang. Alhamdulillah, Pak Fatoni dari Malang. Disilakan bertanya langsung kepada Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum Prof. Anwar Abbas. Waalaikumsalam. Pak Fatoni. Mohon izin untuk bertanya, mohon pencerahannya terkait yang pertama, PSBB yang diberlakukan. Ini tentunya kan memberikan dampak ekonomi yang sangat pada rakyat kecil, terpukul begitu. Akan tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih buka. Nah, ini bagaimana? Bahkan ada perusahaan yang karyawannya kena COVID juga, gara-gara masih buka. Nah, ini semakin terparah. Yang kedua, PSBB ini dan masa pandemi ini, ternyata pemberian bansos tidak merata, sehingga saya takutnya bisa mengakibatkan chaos pada masyarakat. Bagaimana strategi dari Muhammadiyah mungkin supaya ini tidak chaos, karena rebutan untuk bansos begitu, Bro. Yang ketiga, terkait dengan pandemi ini, misalnya berakhir November atau Desember, itu bagaimana secara ekonomi? Kan kita tidak bisa secara 3 bulan aja susah, apalagi sampai tahun depan, sampai akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak Anwar Abbas. Saya tidak bisa dengar, pecah suaranya, tidak dengar saya. Tolong ulang lagi deh. Saya ulangi pertanyaan Pak Fatoni. Yang pertama tadi terkait bagaimana respon Pak Anwar Abbas di saat pandemi ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang buka dan memaksa karyawan untuk masuk bekerja. Sampai kemarin salah satu perusahaan rokok di Jawa Timur ditemukan salah satu karyawannya terjangkit COVID. Ya, inilah yang saya sesalkan ya. Pemerintah di negeri ini serta masyarakat negeri hanya sibuk membicarakan sholat tarawih dan sholat Jumat. Ya, karena mereka khawatir lewat sholat Jumat dan sholat tarawih COVID-19 akan menular. Sementara di supermarket dan di pabrik-pabrik itu orang tetap berkumpul begitu. Sehingga akibatnya yang akan terjadi adalah periode wabah ini semakin memanjang dia. Dan kita akan semakin lama di dalam dalam wabah COVID ini. Semestinya menurut saya, dan saya sudah sampaikan di media dulu, ya lockdown gitu, secepatnya gitu. Sehingga mungkin barangkali dalam 2 kali 15 hari atau 2 kali 14 hari ya, itu penurunnya sangat signifikan. Tetapi dengan ditunda, akhirnya suasana yang tidak produktif ini semakin melama dia gitu ya. Dan itu semakin menjadi beban bagi kita. Tapi ini sudah kenyataan lah, Oleh karena itu bagi saya ya roda perekonomian harus berjalan ya. Tetapi prinsip keselamatan tetap harus dikedepankan ya. Oleh karena itu kalau pabrik akan tetap berjalan, tolong betul-betul protokol medik yang ada dihormati. Gitu. Baik. Tadi yang kedua terkait bansos yang tidak merata, Pak Anwar. Bansos bantuan sosial pemerintah yang tidak merata. Nah, kira-kira bagaimana kita sikapi? Kurang jelas. Pertanyaan kedua dari Pak Fatoni di Malang tadi terkait bantuan sosial yang kurang merata, Pak Anwar Abbas. Jadi beberapa masyarakat ada yang sudah mendapatkan bantuan sosial dan sebagian lagi belum. Yang saya katakan tadi ya. Misalkan begini, jumlah daftar nama orang di RT itu yang dapat bantuannya 15 orang. Padahal yang miskin 50 orang. Gitu. Sehingga akibatnya pihak RT pun juga tidak mampu mengatasi, sehingga banyak RT yang lari dari rumahnya. Kenapa dia lari? Ya karena yang tersedia hanya 15 atau 20, sementara yang datang 40 sampai 50.
Nah, oleh karena itu bagi saya juga sudah pernah menyampaikan gagasan ini ya, mestinya ini BAS dan LAS ya bisa memainkan peran di sini. Lalu kita collecting zakat infak sedekah di tingkat RT ya. Kemudian RT juga menerima BLT dari pemerintah, ya kan? Jadi dari pemerintah mengucurkan dana BLT hanya mampu mengcover 15-20 orang. Kemudian zakat infak sedekah yang ada di negeri itu bisa kita harapkan dapat menutup yang 30 orangnya. Sehingga dengan demikian kebutuhan dari masyarakat yang ada di RT itu bisa terpenuhi dan merata. Tapi kalau yang sekarang ini saya lihat tidak merata. Sehingga ada kecemburuan sosial ya, dan bahkan juga bisa menciptakan terjadinya ketidakstabilan di tingkat lapis bawah itu. Nah, inilah makanya bagi saya ya, oleh karena itu saya punya kesimpulan begini ya, negeri ini jangan kita giring menjadi welfare state. Apa itu welfare state? Yaitu negara sejahtera, di mana pelaku ekonominya ada dua, satu individu, yang kedua negara. Ya. Seperti di negara-negara Amerika, Australia. Kalau ada orang miskin di Australia, itu negara langsung membantu. Kalau ada orang miskin di Amerika, itu negara langsung membantu mereka. Pelakunya hanya ada dua, individu dan negara. Kalau di kita menurut saya bukan dua, tapi tiga. Individu, masyarakat, dan negara. Jadi kalau ada tetangga saya yang miskin, yang tidak makan 2 hari, itu tanggung jawab saya sebagai tetangganya. Dan kalau seandainya dana dari saya tidak cukup dan tidak memadai, maka negara harus turun membantu. Begitu. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, nilai-nilai ajaran Islam itu harus diadop, diserap oleh negara ya ke dalam kehidupan dan ekonomi negeri ini, supaya keadilan bisa tercipta dan kestabilan bisa tegak, sehingga kita bisa hidup adil, makmur, damai, dan bahagia. Dan saya sangat yakin akan itu. Terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir tadi Pak Abbas dari Pak Fatoni terkait bagaimana jika pandemi ini sampai akhir tahun, Pak. Bagaimana kira-kira prediksinya untuk ekonomi umat kita? Saya terus terang saja ya, kalau pandemi ini berlarut ya, maka negeri ini akan pindah dari krisis kesehatan kepada krisis ekonomi. Kalau berlarut ya, sekarang kan kita berada dalam krisis kesehatan ya, sakit dan penyakit. Sekarang sudah bergeser kepada krisis ekonomi. Dan kalau saat ini berlarut, maka yang terjadi adalah krisis sosial. Kalau ini berlarut adalah berujung pada krisis politik. Nah, saya terus terang tidak mau di negeri ini terulang lagi krisis politik. Oleh itu supaya tidak terjadi krisis politik, bagaimana caranya? Jangan sampai terjadi krisis sosial. Dan supaya tidak terjadi krisis sosial, bagaimana caranya? Jangan sampai terjadi krisis ekonomi yang berlarut-larut. Oleh itu penanganan terhadap pandemi ini harus menjadi sesuatu yang sangat harus menjadi perhatian untuk pemerintah. So, kalau seandainya lengah pemerintah dalam hal ini, dia akan membuat dampak ke ekonomi, dan kekacauan dalam ekonomi akan membawa kekacauan sosial, dan kekacauan sosial akan membuat kekacauan politik, dan negeri ini bisa ambruk. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Kita break dulu untuk segmen ketiga ini dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat.
memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik, pemirsa TVMU, kita tiba di segmen terakhir program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita masih bersama Dr. Anwar Abbas, MAG, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Anwar, kita kembali ke pertanyaan dari WhatsApp. Ini ada WhatsApp masuk dari Bu Deni Ana dari Aisyah Jepara. Kiat-kiat apa saja agar antar warga Muhammadiyah tumbuh kesadaran untuk membeli produk milik warga sendiri, agar tumbuh para wira swasta warga Muhammadiyah? Itu pertanyaan dari Ibu Deni di Jepara, Pak Anwar. Pertanyaan Ibu Deni ini bagus ya. Kalaulah saran dari Ibu Deni ini ya, kita ikutin, maka Muhammadiyah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi dan finansial. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, orang Muhammadiyah itu lebih senang membeli produk orang lain daripada produk warganya sendiri. Nah, itu jadi masalah ini. Kenapa bisa seperti itu, Pak Rabas? Ya karena belum dimanage, belum dikelola secara baik. Maka itu ke depan menurut saya ya, selama kita masih bisa membeli kepada saudara kita, kita membeli kepada saudara kita. Dan kalau seandainya di antara kita tidak ada, baru kita berpindah kepada orang lain. Itulah yang menyebabkan Korea menjadi negara maju. Kenapa Korea menjadi negara maju? Karena mereka lebih memprioritaskan membeli barang produk mereka sendiri terlebih dahulu. Kalau kita pergi ke Seoul, ke Korea Selatan ya, kita berdiri di pinggir jalan, seperti hanya kita berdiri di Jakarta dan di jalan-jalan di manapun di pelosok di negeri ini, kita lihat setiap mobil yang lewat itu paling-paling mereknya Toyota, Suzuki, macam-macam, Mitsubishi dan lain. Kalau di Korea Selatan, kita kalau berdiri di pinggir jalan melihat mobil yang lewat, itu melihat mobil yang merek Toyota, itu seperti mencari rambut putih di kepala anak yang masih muda, begitu. Yang ada itulah Hyundai, Kia. Nah, oleh karena itu Korea maju karena mereka mencintai produknya sendiri. Gitu. Begitu juga kalau seandainya saran Mbak Denita itu ya, kalau seandainya kita itu mencintai produk warga Muhammadiyah dan produk dari Muhammadiyah itu sendiri, maka Muhammadiyah ini menjadi negara maju, menjadi organisasi yang maju. Baik. Dan kalau bangsa ini ya membeli produknya sendiri, ya kan, mencintai produknya sendiri, maka negeri ini menjadi negara maju. So pertanyaan saya adalah, mengapa kita yang ada di organisasi ini dan di di negeri ini tidak seperti itu? Sebagai contoh ya, kosmetik misalkan. Kenapa kita ini tidak membeli wadah kosmetik? Padahal kita tahu wadah kosmetik itu adalah produksi dari Ibu Nur Hayati Subakat, Bendahara Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Kenapa kita masih membeli produk lain? Kalau kita beli produk wadah kosmetik itu zakat infak sedekahnya dan CSR-nya itu pasti akan dituturkannya kepada Muhammadiyah dan kepada warga Muhammadiyah. Tapi kalau kita beli produk-produk dari luar negeri itu, zakat infak sedekahnya nggak ada. Jadi kita tidak dapat apa-apa. Pertanyaan saya, kalau begitu ke depan apa harus kita lakukan? Ya kita galang ekonomi internal kita. Mari kita berbelanja dengan sesama kita. Gitu. Dan kalau seandainya tidak ada ya di kalangan kita, ya kita carilah saudara kita di tempat lain. Oleh karena itu di Majelis Ekonomi itu ada 5 amanat ya yang ingin kita garap melalui Majelis Ekonomi. Yang pertama, bagaimana kita bisa memajukan ekonomi organisasi. Tuh. Bagaimana membuat organisasi ekonomi organisasi Muhammadiyah ini maju, itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana membuat ekonomi pimpinan Muhammadiyah itu maju. Tuh. Yang ketiga, bagaimana cara membuat ekonomi warga Muhammadiyah itu maju. Yang keempat adalah bagaimana membuat ekonomi umat dan bangsa ini maju. Tuh. Bagaimana membuat ekonomi umat ini maju. Dan terakhir, bagaimana membuat ekonomi bangsa ini maju. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada produk-produk dari organisasi, ya kita beli dari organisasi tersebut. Kalau tidak ada, yang ada adalah hanya produk dari pimpinan organisasi, kita beli produk mereka. Sehingga ekonomi mereka baik, sehingga mereka bisa dengan keuntungan yang mereka dapat untuk mengurusi organisasi dan untuk kepentingan organisasi. Dan kalau tidak ada di antara pimpinan itu yang punya produk, ada nggak di antara warga kita yang punya produk? Kalau ada, kita beli. Baik. Gitu, produk mereka, sehingga warga kita akan sejahtera ekonomi dan maju ekonomi. Baik. Kalau tidak ada juga, kita cari dari kalangan bangsa. Ini ada nggak? Dan kalangan umat ini ada nggak umat kita? Apakah dari NU, dari Al-Wasliyah, ada nggak yang punya produk? Kita beli. Dan kalau tidak ada juga, baru kita cari ada nggak di kalangan anak bangsa ini yang punya produk yang kita butuhkan. Ya. Kita beli, gitu. Baik, terima kasih Pak Anwar juga, Abbas. baru kita melirik ke luar negeri. Kita akan jawab pertanyaan WhatsApp berikutnya, Pak Abbas. Mohon maaf. Ayo, bagian silakan. Baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Bu Mila di Ciamis, Pak. Bagaimana sikap Muhammadiyah menanggapi melemahnya ekonomi di era pandemi ini? Apa saja yang sudah dilakukan Muhammadiyah untuk menstabilkan ekonomi di situasi COVID ini, Pak Abbas? Yang pertama adalah bagaimana membantu dan menolong orang-orang yang benar-benar terpukul ekonominya akibat wabah pandemi COVID-19 ini. So, kalau orang terpukul ekonominya ya, berarti dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia akan sakit. Kalau dia sakit, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang produktif. Kalau dia tidak produktif, maka berarti dia tambah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, oleh karena itu bagi saya, buat mereka untuk bisa produktif. Bagaimana caranya? Buat mereka sehat. Bagaimana cara supaya mereka sehat? Penuhi kebutuhan pokoknya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan pokoknya? Mereka tidak punya uang. Kita bantu, gitu. Dengan apa kita bantu? Nah, kita punya instrumen. Zakat, infak, sedekah. Dan itu di dalam ajaran agama kita diperintahkan. Nah, oleh karena itu bagi saya, kumpulkanlah zakat, infak, sedekah dari warga Muhammadiyah. Bagi juga kepada warga Muhammadiyah. Dan kalau berlebih, kita kasih kepada orang lain. Gitu. Sehingga dengan demikian, ekonomi warga Muhammadiyah akan baik dan akan semakin membaik. Nah, kalau seandainya kita sudah bisa, membantu dan menolong mereka, dan situasi wabah COVID ini sudah semakin mereda, ya saya rasa kita akan kembali hidup seperti semula, ya. Dan kita akan bekerja sesuai dengan profesi dan pekerja kita masing-masing. Dan kalau seandainya itu kita lakukan, dan kalau seandainya situasi memungkinkan, maka ekonomi organisasi, ekonomi umat, ekonomi bangsa akan menggeliat kembali, dan kehidupan akan normal seperti semula. Saya begitu. Terima kasih Pak Abbas. Ada pertanyaan satu lagi dari WhatsApp, Pak. Kita akan jawab. Dari Pak Iqbal di Yogyakarta. Apa yang bisa dilakukan Muhammadiyah ketika daya beli masyarakat turun karena PHK? Itu pertanyaan dari Pak Iqbal, Pak Abbas. Ini suatu situasinya sangat berat ya. Kalau pakai kurva nih, kurva demand-nya menurun. Kurva supply-nya juga menurun. Begitu. Nah, oleh karena itu bagi saya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menggerakkan kurva demand ini. Supaya kurva demand yang bergerak ke atas itu direspon oleh dunia usaha dengan meningkatkan supply-nya. Gitu. Nah, salah satu caranya zakat infak sedekah itu. Misalkan contoh begini, contoh mudah gini ya. Saya tidak punya uang. Tetangga saya membuat makanan, tapi saya kan tidak bisa beli makanan dia, kan begitu. Tapi begitu saya kasih dia zakat infak sedekah, dia bisa berbelanja. Dan gitu kan ya, dia bisa beli barang yang dibuat oleh tetangganya, kan gitu. Sehingga ekonomi tetangganya membaik gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya informasi dari pemerintah menjadi sangat penting ya, kira-kira wabah ini sampai kapan terjadinya. Dan saya terus terang sangat menginginkan supaya strategi pemerintah bisa membuat wabah ini akan cepat berlalu ya,
sehingga kehidupan ekonomi umat, ekonomi lapis bawah tidak lagi tergantung kepada zakat infak sedekah. Baik. So, kalau nggak mungkin ya kita hidupi dengan selalu dalam situasi mustahiknya semakin membesar ya. Semestinya muzakinya semakin besar, bukan mustahiknya semakin besar. Tapi dengan pandemi ini saya lihat mustahiknya semakin membesar, muzakinya makin mengecil. Karena orang yang tadinya kaya begitu COVID ini terjadi menjadi miskin dia, karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, karena tidak ada barang yang mungkin ada barang yang bisa dia buat, dia produksi, tapi tidak ada orang yang belinya, sehingga akhirnya usahanya itu mati atau terganggu. Oleh karena Istilahnya bagi zakat saya, menjadi kurva supply penyuntik, and demand-nya harus begitu kita ya, dorong ya. Pak Abbas Kurva ya. supply meningkat, kurva demand-nya juga meningkat. Terima kasih. Penyuntik untuk ekonomi agar lebih bergeliat. Terima kasih Ya, Pak Abbas. iya. Dan ini masih ada satu pertanyaan lagi WhatsApp Pak, kita akan bacakan dari Bu Umi di Lombok Pak. Bagaimana cara untuk mengelola ekonomi di situasi saat ini Pak? Apakah ada strategi yang diberikan oleh Muhammadiyah untuk menangani dampak dari COVID ini khususnya di sektor ekonomi? Jadi bagaimana pengelolaan ekonomi di saat COVID ini Pak? Ya kalau bagi Singkat, saya mulailah kalau bisa, dari Pak. ekonomi Mohon maaf. tingkat bawah, ekonomi tingkat RT, mulai dari bawah sampai naik ke atas ya, dan juga diimbangi oleh atas ke bawah. Oleh karena itu bagi saya pemerintah harus hadir dan pemerintah harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan daya beli masyarakat? Pemerintah harus memberikan BLT, karena dengan adanya BLT yang jumlahnya triliunan itu akan bisa menggerakkan kurva demand. Sehingga dengan demikian kurva supply akan diimbangi oleh pengusaha dengan meningkatkan supply-nya ya. Sehingga akan semakin Jadi dalam bahasa yang lebih ringkas ya, ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, yang kedua oleh pemerintah, dan ketiga oleh dunia usaha. Jadi ada 3 pihak dalam hal ini ya. Baik. Dunia usaha, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menghadapi wabah ini supaya kita bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, sehingga kita harapkan kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan pulih, sehingga tidak akan terjadi di negeri krisis politik karena kita teringinkan, dan tidak akan terjadi di sini krisis sosial dan juga terjadi krisis ekonomi. Ya. Karena kita dengan apa yang kita lakukan telah bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Kuncinya pada 3 stakeholder tadi ya Pak Abbas, stakeholder ekonomi tadi. Baik Pak Abbas, kita tiba di penghujung acara dan mohon closing statement dari Pak Anwar Abbas untuk tema bagaimana menggeliatkan atau mempertahankan ekonomi umat di tengah pandemi ini. Dalam kalau bagi saya, closing statement Pak. Kalau bagi saya adalah pererat tali silaturahim dan bangunlah jaringan. Dengan menguatnya tali silaturahim, dengan kita berbelanja kepada sesama kita, dan lalu usaha itu kita lakukan dengan manajemen yang baik, dengan membangun jaringan dalam skala sesuai dengan levelnya masing-masing, maka insya Allah menurut saya situasi yang kayak begini akan bisa kita atasi dengan baik, sehingga apa yang jadi harapan kita akan bisa terwujud. Saya demikian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Anwar Abbas, MAG, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan jika kita simak apa yang disampaikan Pak Anwar Abbas tadi, penting sekali di tengah pandemi COVID ini kita menjaga silaturahmi, kita mengeratkan dan membangun empati, dan kemudian terus membangun jejaring yang baik, dan kemudian juga menyalurkan donasi kepada Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi sebagai salah satu solusi untuk mempertahankan ekonomi umat di tengah pandemi ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mengingatkan agar hadirin pemirsa TV-mu sekalian untuk bisa berdonasi di Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui rekening yang sudah tertera di layar. Saya Gifari Yuristiadi bersama kerabat kerja yang bertugas sore hari ini undur diri. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat.
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.